Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di waktu ini insyaallah saya akan membahas kajian fikih kitab takrib. Pengarang kitab takrib itu adalah dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Imam Ahmad bin Husain. Kunyahnya itu Abi Syuja. Ya. Naam, beliau adalah pengarang kitab takrib. Latar belakangnya itu adanya kitab takrib dikarangnya oleh beliau karena ada sahabatnya meminta tolong buatkan kitab fikih madhab Syafi'i. Lalu beliau membuat kitab yang ringkas. Namanya At-Taqrib. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pasal yang pertama itu adalah Kitabut Thaharah. Membahas masalah toharoh. Apa sih toharoh? Toharoh itu menurut bahasa atau menurut kamus bahasa Arab, artinya itu toharoh itu an-nadhafah. Ya, an-nadhafah, bersih. Bersih. Adapun secara istilah bahwa at-toharoh itu adalah suatu perbuatan yang bisa dibolehkannya untuk mendirikan sholat. Apa? Yaitu wudu, terus al-ghuslu, mandi adus, tayamum, dan lain-lain. Nah, itu namanya toharoh. Jadi toharoh menurut istilah yaitu perbuatan yang bisa menyebabkan dibolehkannya sholat. Apa? Yaitu kalwudu'i wal ghusli wat tayamum. Seperti wudu, terus mandi, dan tayamum. Nah, terus alat toharoh ini apa? Al-ma'u, yaitu air. Jadi air ini adalah alat untuk bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, dan air ini adalah untuk menghilangkan najis. Nah, kita akan masuk ke masalah air. Sebab air ini adalah alat untuk bersuci. Supaya wudu kita sah, mandi kita sah, maka kita harus mengetahui masalah air. Ya, mana air yang boleh digunakan, mana air yang tidak boleh digunakan. Air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tohirun mutahhir, goer makruh, isti'maluh. Yang pertama air suci yang mensucikan, tidak makruh digunakannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada tohirun mutahhir makruh, isti'maluh. Yang kedua suci yang mensucikan, air yang suci yang mensucikan tapi makruh digunakannya. Yang ketiga yaitu air yang suci tohirun goer mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Terus yang keempat yaitu air yang kemasukan perkara najis, disebutnya air mutanajis, yaitu air yang termasuki oleh najis. Itu adalah air. Kita akan membahas yang pertama, air suci yang mensucikan, tidak makruh digunakannya. Nah, inilah air yang bisa dipakai wudu, bisa dipakai menghilangkan hadas besar,
yaitu mandi. Naam. Ada berapa air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh digunakannya? Ya. Ada berapa air yang boleh untuk mensucikan? Ada 7. Jadi air yang suci dan mensucikan, yakni air yang boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, ya, besar atau hadas kecil. Naam, itu ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air embun, yang kelima air sumberan, yang keenam air sumur, yang ketujuh air salju. Nah, di dalam 7 ini itu ada yang harus dikumpulkan dulu baru dipakai wudhu. Ada yang langsung, ya, yang harus dikumpulkan seperti air salju dan menunggu cair airnya. Nah, ketujuh air ini adalah air yang mutlak, air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang bisa digunakan untuk bersuci. Naam. Ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau air hujan itu air susu ketika dicicipi manis dan warnanya putih? Naam, apakah itu boleh digunakan untuk wudhu atau tidak boleh? Jawabannya boleh digunakan karena itu air yang asli turun dari langit. Beda air susu yang dibuat sama kita, itu tidak boleh. Itu suci tapi tidak mensucikan. Itu akan dibahas nanti di depan. Ya Ustadz, gimana kalau ada air laut rasanya rasa Sprite misalnya gitu ya. Lagi ngelamun ini mah. Misalnya kalau memang itu asli keluar dari bumi maka sah digunakan untuk bersuci. Sebab itu asli dari bumi, asal. Tapi kalau Sprite yang dibuat, yang ada di Indomaret, di Alfamart, dibeli terus digunakan untuk wudhu, lah jangan dipakai wudhu, tidak boleh. Nanti banyak semut yang nempel di badanmu. Nah, itu adalah air yang pertama, yaitu air yang suci dan yang mensucikan. Tidak makruh digunakannya, boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi untuk menghilangkan hadas besar, boleh dipakai untuk menghilangkan najis, yaitu ada 7 airnya itu ya. Air yang sah digunakan untuk bersuci ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air embun, ya, terus air sumberan, terus air sumur dan air salju. Naam. Insyaallah air yang kedua kita akan bahas di depan. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.